Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah cahaya hidup kita. Dialah yang bersinar lebih dahulu daripada matahari. Karena matahari adalah ciptaan yang dipakai Tuhan untuk menyinari alam semesta ini, tapi kasih karya Allah yang senantiasa menjadi cahaya bagi setiap kehidupan kita, bagi hati dan pikiran kita. Mari kita sinari pikiran kita dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 405, Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah surya hidup kami, dan kami percaya bahwa tanpa-Mu, apapun yang kami lakukan rasanya akan selalu menjadi hal yang sia-sia. Sehingga biarlah firman-Mu yang menopang dan menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 9. 2 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 9. 2 Tawarikh 22 ayat 1 sampai 9 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sudah ayahnya mati, mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramut Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram, dan Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab. Ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Percaya pada orang yang tepat. Bapak Ibu punya sahabat atau orang yang dekat dalam kehidupan Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara mereka yang kita izinkan memberi pengaruh dalam setiap keputusan yang kita ambil? Pasti ada yang kita dengarkan nasihatnya dan selalu menjadi masukan yang kita prioritaskan, tapi ada yang enggak gitu ya. Bapak Ibu saudara tidak sadar sebenarnya setiap hari kita selalu mendapat pengaruh dari orang-orang terdekat kita, bukan cuma sahabat kita. Entah itu keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Keberadaan mereka seringkali
mempengaruhi, baik itu pengaruh yang baik maupun kurang baik terhadap tindakan yang kita ambil. Nah, ini juga terjadi dalam bacaan kita, Bapak Ibu. Bacaan hari ini tentang Ahazia yang diangkat sebagai Raja Yehuda menggantikan Yoram ayahnya yang meninggal akibat penyakit usus. Dan Raja Ahazia ini merupakan anak Yoram satu-satunya yang selamat dari pembunuhan, sehingga dialah yang diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya. Dan sebagaimana Yoram ayahnya, Ahazia pun rupanya sangat disayangkan meneruskan hal jahat yang dilakukan ayahnya. Dan penulis Tawari ini memberitahukan keadaan ini disebabkan karena ibu, ya, peran ibu yang menasihati untuk melakukan hal yang jahat, dan karena keluarga besar Ahab, yaitu para saudara ibunya, dibiarkan menjadi penasehat-penasehat yang mencelakakan. Jadi penasehat sih penasehat, bijak sih bijak, tapi nggak sesuai kehendak Tuhan, bijaknya menurut dunia. Sehingga Ahazia menjadi selalu bentuknya permisif, selalu mengiyakan hal-hal yang jahat dan intervensi yang dilakukan orang-orang terdekatnya. Ahazia telah salah mempercayai orang, sekalipun itu adalah ibu atau orang-orang terdekatnya. Pengaruh yang mereka berikan kepada Raja Ahazia itu bukan pengaruh yang baik, menyebabkan Ahazia dimurkai Tuhan dan menemui kematian. Nah, Bapak Saudara, kita bisa lihat ya, ini berdampak sekali dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita itu bisa memberi pengaruh. Dan yang jahat itu yang pengaruh buruk itu nggak selalu dari orang lain, nggak selalu dari orang luar, nggak selalu dari teman-teman aja, tapi dari sahabat dan keluarga bahkan. Pengaruh buruk itu yang diberikan bisa merugikan diri kita dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Sehingga mempunyai kepekaan untuk membedakan mana yang bisa dipercaya, yang tepat, dan mana yang tidak, itu butuh hikmat dari Tuhan. Sekalipun itu darah daging kita, sekalipun orang yang kita anggap benar banget. Tapi yang paling benar di dunia cuma satu, Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang seharusnya menjadi pegangan utama kita. Dan firman Tuhan itu dibaca sama orang yang satu dan orang lain itu bisa berbeda maknanya. Dan dibaca ketika dulu 50 tahun lalu dan sekarang tahun 2025 bisa beda artinya. Sehingga butuh hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dari keadaan ini, hidupku, dan firman Tuhan yang kau taburkan padaku hari ini. Jadi 3 elemen ini yang selalu harus muncul. Firman Tuhan, keputusan yang firman Tuhan, kondisi keadaan tahun ini, hari ini, dan apa yang harus kita ambil. Nah, itu 3 hal itu yang harusnya mempengaruhi kita ngambil keputusan. Bukan sekedar apa kata orang, apa kata keluargaku, bukan apa kata guruku, apa kata orang yang benar, tapi dari 3 hal ini yang harusnya kita ambil, dan yang paling mendasar lah firman Tuhan. Nah, itu harga mati. Firman Tuhan nomor 1, nomor 2 keadaan sekitar kita, baru yang terakhir keputusan. Dan yang nomor 1 firman Tuhan. Nah, semoga kita nggak salah pilih dan diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang baik hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa dalam mengambil keputusan, kami ada 3 hal yang harus kami lihat. Dan yang nomor 1-nya adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar apa kata orang, bukan sekedar apa kata hati kami, tapi yang paling utama adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini harus kami baca tiap hari, gumulkan. Nggak bisa satu kali buka Alkitab langsung paham. Sehingga mampukan kami agar makin dekat dengan firman-Mu, supaya keputusan-keputusan yang kami ambil tidak salah. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.